firman itu aktif bekerja, mengubah hati pikiran manusia yang dan begitu keras, bisa diubahkan, bisa dilembutkan, bisa dibaharui oleh Alkitab itu sendiri. Mari kita lihat contoh Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah itu hidup dan penuh kuasa, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Dia terobos oleh firman Tuhan sendiri. Firman itu juga sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu, firman itu hidup dan berkuasa. Saking hidupnya, saking berkuasa, firman itu diibaratkan seperti lebih tajam dari pedang. Sekalipun pedang itu bermata dua, bahkan sudah berkali-kali diasah. Jauh lebih tajam dan sangat tajam itu firman Tuhan. Saking tajamnya, firman itu bisa menembus hati pikiran dan perasaan orang. Dan membuat orang itu bertekun lutut di hadapan Tuhan, bertobat kepada Yesus. Ini contoh konkret yang dialami oleh Paulus atau Saulus sebelum bertobat. Kisah para Rasul 8 ayat 3. Paulus itu sebelum bertobat, dia banyak menangkap, menyeret, memencari orang-orang Kristen. Ibarat kata, Paulus ini adalah laskar jihad atau laskar jahat di zamannya. Dia adalah ketua umum atau imam besar laskar jahat pada zamannya. Maka dia banyak menyeret, juga memenjarakan paksa orang Kristen. Kematian Stefanus yang dilempari batu begitu banyak. Terintelektualnya adalah Saulus atau Paulus sebelum dia bertobat. Tapi waktu firman Tuhan datang kepada dia, dia tidak berdaya. Dia berteguh lutut. Akhirnya dia bertobat kepada Kristus. Kemudian dibaptis. Dan akhirnya dia menjadi rasul yang rela menderita sampai titik penghabisan hidupnya. Dia mati dan hidup bagi Kristus. Inilah bentuk kemahakuasaan atau tajamnya firman Tuhan yang bisa membolak-balikan hati, pikiran, totalitas hidup orang, sefanatik apapun. Maka, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya sudah banyak pengalaman dari saudara kita seberang yang amat dan sangat fanatik, luar biasa banget terhadap kekristenan, terhadap Alkitab. Tapi tiba waktunya Tuhan, firman Tuhan akan datang menghampiri dia dan akhirnya dia bertobat. Sudah banyak kan contoh itu. Itu buktinya Alkitab itu firman Tuhan satu-satunya. Bukti yang kelima, Alkitab itu firman Tuhan. Satu-satunya. Sudah banyak nubuatan. Di dalam perjanjian lama. Terrealisasi. Terjadi maksudnya. Atau tergenapi di dalam perjanjian baru. Yang ini juga menunjukkan Alkitab kita melebihi dari kitab agama lain. Salah satu bukti teologis
Yang amat dan sangat terkuat bahwa Alkitab berasal dari Tuhan adalah penggenapan nubuatan di dalam perjanjian lama terrealisasi di dalam perjanjian baru, khususnya tentang Mesias atau Yesus. Contoh, Yesaya pasal 53 dan Mika pasal 5 ayat 1 merencanakan atau menubuatkan penderitaan kelahiran Yesus kan Bapak Ibu. Ini kan terrealisasi di dalam perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas menjelaskan kelahiran Yesus. Termasuk juga apa? Penderitaan Yesus. Kematian Yesus di salib. Dikubur Yesus. Kebangkitan Yesus pada hari ketiga. Dan kembalinya Yesus ke surga. Adalah perjanjian baru. Artinya tidak ada nubuatan. Nubuatan di dalam perjanjian lama. Yang omong kosong nggak ada Bapak Ibu. Terjadi, terrealisasi, tergenap semuanya dalam perjanjian baru. Bedanya dengan kitab orang lain. Nubuat-nubuat dalam kitab mereka itu masih banyak yang belum terjadi. Tapi sok merasa paling firman Tuhan. Gitu. Ini menunjukkan bahwa Alkitab kita tidak ada yang bohong. Tidak ada yang omong-omong Bapak Ibu. Benar. Dan itu direalisasi. Bukti yang keenam. Bahwa Alkitab kita itu firman Allah satu-satunya dia memiliki otoritas kuasa. Paling tinggi. Tidak ada lagi di atasnya. Daripada buku-buku lain, kitab-kitab agama lain. Lebih tinggi kuasa, otoritas, kuasa daripada Alkitab kita. Ditambah karena dia juga berlaku, tetap ada waktu nanti kita ada di surga. Sebagai pembanding dengan kita agama lain. Artinya firman Allah dalam Alkitab mutlak. Tidak pernah berubah kok. Jadi kalau ada tudingan Alkitab kita sudah banyak dirubah, banyak dikurangi, banyak ditambah dengan diterjemahkan dalam berbagai bahasa daerah, suku, dan bangsa. Itu adalah salah satu bentuk kecacatan berpikir sebenarnya. Yang berubah itu, kalau penterjemahan itu Bapak Ibu, pasti ada perubahan. Tapi yang berubah itu bukan isi Alkitab kita. Bukan isi firmannya. Yang berubah itu adalah apa? Logat, konsonan, huruf, gaya bahasanya pasti berubah lah. Dan perubahan itu bukan karena perubahan pada Alkitabnya, pada firmannya bukan. Tapi perubahan pada susunan konsonan kalimat dari setiap bahasa bangsa. Bahasa daerah kan berbeda-beda. Nah itu yang saya katakan tadi, catat pikir itu namanya. Tidak bisa membedakan ya firman atau Alkitab dengan bahasa manusia. Bahasa manusia itu pasti ada keterbatasan. Tapi kalau bahasa Tuhan yang mana itu firman Tuhan Alkitab pasti nggak terbatas. Karena itu bahasa Tuhan. Maka penerjemahan Alkitab dalam berbagai versi bahasa daerah, suku, dan dialek. Tidak ada firman yang diubah, yang dikurangi. Nggak ada Bapak. Yang berubah itu bahasa dari bahasa manusia. Yaitu dalam bahasa daerah, bahasa suku, bangsa, dan daerah itu kan yang berubah. Udah pastilah. Mereka untuk itu. Dengan penerjemahan Alkitab ke dalam berbagai semua bahasa, bangsa, daerah, dan dialek. Itu menunjukkan kuasa Tuhan itu. Kuasa firman-Nya itu. Tidak bisa dibatasi oleh satu bahasa negara. Bahasa Arab, nggak bisa. Tapi kuasa firman itu melampaui dari semua, bahkan melampaui dari ratusan bahasa bangsa, bahasa negara. Maka untuk itulah Tuhan mau bahasa firman-Nya perlu dihadirkan dalam semua bahasa bangsa daerah. Karena otentitas, keaslian istilah lainnya. Alkitab kita atau firman Tuhan itu bukan terletak pada bahasa manusia atau bahasa daerah, bahasa negara. Bukan.
tapi terletak pada firman itu sendiri, pada perkataan Tuhan itu sendiri. Maka kalau kita lihat, sekalipun Alkitab kita sudah banyak jutaan sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa dialek suku bangsa, esensinya tidak pernah berubah, tidak pernah ditambah dan dikurangi. Apa esensi Alkitab PL dan PB? Yaitu rancangan tentang pengampunan dosa dan penyelamatan, penyertaan Tuhan di dunia ini dan bahkan juga di surga. Itu esensinya. Tidak pernah berubah. Di dalam terjemahan Alkitab di semua bahasa, bangsa, negara, dan daerah. Esensi Alkitab, tanah Yahudi. Esensi Alkitab PL dan PB, Protestan, Katolik, Ortodoks, sekalipun jumlah kitabnya beda, esensinya tidak berubah. Ujung-ujungnya selalu bicara tentang karya penyelamatan Yesus. Itu mau menunjukkan Alkitab itu mutlak, tidak pernah berubah. Dan keberadaannya mengendalikan, mengarahkan, membimbing semua orang yang ada di dunia ini, termasuk juga di planet ini. Maka Yesaya pasal 40 ayat 8 mengatakan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah, Alkitab ini, tetap untuk selama-lamanya. Sekalipun bumi ini nanti akan diratakan oleh Tuhan, akan dinolkan oleh Tuhan waktu Tuhan datang kedua kali. Tetapi firman Allah, perkataan Allah itu tetap masih akan ada di dalam diri Allah itu sendiri. Bahkan firman Allah itu nanti akan kita dengarkan ulang lagi, dikotbahkan, disampaikan oleh Tuhan sendiri di surga. Ini menunjukkan bahwa kuasa, keberadaan, eksistensi Alkitab kita itu tidak hanya bersifat dangkal, tidak hanya bersifat jangka pendek, tidak hanya bersifat di dunia ini, tapi juga sampai ke kehidupan kita yang kekal di surga. Bukti konkret, Alkitab kita itu firman Allah satu-satu. Matius pasal 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu. Tetapi firman Tuhan, perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Ini mau menunjukkan kemahakuasaan dari firman itu tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat tertentu. Tidak. Dia ada di setiap zaman. Dia ada di setiap waktu. Dia ada di setiap tempat. Termasuk sekiranya kalau dunia ini saya katakan tadi dinolkan oleh Tuhan, karena kita akan dipindahkan ke surga yang kekal. Firman-Nya itu pun akan tetap ada di dalam diri Allah sendiri, dan itu akan kembali nanti diperdengarkan kepada kita waktu kita ada di surga. Mazmur 119 ayat 89. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu teguh di surga. Tidak ada ruang-ruang tertutup bagi firman Tuhan. Tidak ada batasan-batasan sebuah kota, sebuah negara, sebuah wilayah yang tidak bisa ditembus